dari Mary Saragih Raja Guguk. Shalom. Saya mau bertanya, bolehkah kita pergi ke pesta pernikahan atau syukuran setelah selesai ibadah Sabat pada hari Sabat? Mohon penjelasannya. Wah, silakan pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ini pertanyaannya praktikal. Tinggal 5 menit kurang lebih Pak Pendeta. 5 menit nampaknya lewat-lewat sedikit ini bisa-bisa ini. Silakan pendeta, silakan. Baik Pak Pendeta, silakan. Oke lah, karena kalian bilang silahkan, ya saya akan coba. Tadi karena kita terpotong tadi kan. Ini. Iya, silakan. Iya. Tadi ada diskon waktu toh. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Mary Saragih Raja Guguk. Terima kasih. Bicara tentang pernikahan, lalu bicara tentang hari Sabat, keduanya itu telah ada di Taman Eden, di mana pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menjadikan Adam dan Hawa. Adam adalah laki-laki, Hawa adalah perempuan, satu laki-laki, satu perempuan, dan Allah memberkati mereka dan mempersatukan mereka, dan keduanya menjadi satu daging. Itulah pernikahan, itulah rumah tangga, dan itulah yang terjadi pada hari yang ke-6. Pada waktu Adam dan Hawa masuk kepada hari yang berikut, mereka tidak melihat adanya pekerjaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah lagi. Oleh karena Kejadian 2 ayat 1-3 mengatakan Tuhan Allah berhenti memberkati dan menguduskan akan hari itu. Waktu mereka masuk kepada hari yang ke-7, mereka masuk kepada hari yang ke-7 sudah sebagai suatu rumah tangga, ikatan suami istri yang diberkati oleh Allah. Dan ikatan suami istri itu dalam catatan Alkitab tidak dilakukan pada hari yang ke-7. Tidak ada kegiatan itu dilakukan pada hari yang ke-7, kata Alkitab. Di Taman Eden, Sabat dan rumah tangga adalah dua lembaga yang kudus di Taman Eden. Sabat adalah waktu yang kudus, dan rumah tangga adalah ikatan hubungan yang kudus. Sabat itu terjadi setiap pekan, setiap hari yang ke-7, dan terus sampai sekarang ini tidak bisa diganti waktunya. Dan rumah tangga itu diikat satu kali di Taman Eden. Tidak berumah tangga setiap pekan, tetapi diikat satu kali, dan itu bukan pada hari Sabat terjadinya, menurut catatan Alkitab. Nah, untuk memasuki hari Sabat atau waktu yang kudus, diperlukan persiapan-persiapan sehingga waktu yang kudus itu tidak dicemarkan oleh karena hal-hal yang tidak dipersiapkan. Makanya hari Jumat menurut catatan Lukas 23 ayat 54 disebut sebagai hari persiapan. Hari persiapan. Makanya Alkitab katakan kita tidak melakukan pekerjaan kita pada hari Sabat. Kalau untuk memasuki waktu yang kudus diperlukan persiapan-persiapan, maka untuk memasuki ikatan yang kudus diperlukan juga persiapan-persiapan. Dan ada banyak persiapan. Persiapan kedua calon suami istri. Persiapan hati, persiapan mereka punya rencana-rencana, visi dan misi, semua itu perlu persiapan. Tidak ada terjadi secara dadakan. Perlu persiapan. Dan bukan hanya persiapan mereka saja, tapi persiapan untuk acara pengukuhan ikatan pernikahan itu sendiri. Nah, jangan sampai persiapan-persiapan untuk memasuki hari Sabat mencemarkan lembaga
ikatan pernikahan tersebut. Artinya, biarlah rumah tangga itu tetap terikat utuh selama 6 hari dalam persiapan mereka memasuki hari Sabat. Sebaliknya, demikian juga dengan persiapan-persiapan untuk memasuki pernikahan yang kudus, biarlah tidak mencemarkan lembaga kudus lainnya, yaitu waktu yang kudus, yakni hari Sabat. Contohnya, jangan karena akan melakukan acara pernikahan yang kudus, maka pada hari Sabat kedua calon mempelai, panitia pergi belanja, dekorasi gereja, mengadakan rapat dengan pihak hotel, restoran, dan lain pada hari Sabat karena mengatakan, oh ini adalah lembaga yang kudus, semua bisa kita lakukan. Tidak, ingat bahwa kita tidak bisa membuat lembaga rumah tangga yang kudus dan lembaga hari Sabat ini bertabrakan. Nah, persiapan untuk hari Sabat adalah persiapan menyambut tibanya waktu. Hari Jumat sore, semua kita sudah siap. Sementara persiapan untuk acara pesta pernikahan adalah persiapan untuk sebuah kegiatan. Biasanya semakin dekat, semakin intens. Sehingga orang akan terus sibuk sampai pada acara pemberkatan dan resepsi pernikahan itu dimulai. Pengantinnya saja harus bersiap-siap. Pakaiannya, wajahnya, sisiran rambutnya, dan lain sebagainya. Itu perlu persiapan untuk memasuki lembaga ikatan yang kudus ini. Ini membuat acara pernikahan serta resepsi yang dibuat pada hari Sabat mempunyai kemungkinan sangat besar untuk membuat kedua mempelai, keluarga, panitia tidak bersedia untuk menyambut lembaga kudus lainnya, yaitu hari Sabat, dan menikmati dan merayakan waktu yang kudus itu dengan baik. Dengan ada indikasi dari dalam Alkitab bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa pada hari yang ke-6, mempersatukan mereka dalam ikatan rumah tangga pada hari bukan Sabat. Pada hari Sabat keduanya telah siap sebagai sebuah lembaga kudus, ikatan keluarga memasuki waktu yang kudus pada hari Sabat. Penjelasan yang panjang ini sama sekali tidak menjawab mungkin bolehkah kita pergi pada acara pesta pernikahan setelah acara gereja. Tapi dengan penjelasan ini semoga membantu kita untuk mempunyai pertimbangan yang lebih matang untuk mengambil keputusan. Terima kasih.